Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya para pecinta sinetron buku harian seorang istri? Jumpa lagi bersama dengan Mimin ya. Seperti biasa Mimin akan menceritakan tentang alur dari cerita sinetron buku harian seorang istri yang tentunya semakin hari akan membuat kita semua penasaran. Di video kali ini Mimin akan menceritakan tentang sinopsis dari alur cerita buku harian seorang istri untuk episode nanti malam. Dimana di episode nanti malam kita akan melihat bagaimana nantinya ternyata Mama Farah akan mengerahkan anak buahnya untuk melanjutkan penggusuran ya kawan-kawan. Tak hanya itu, kita juga akan melihat bagaimana nantinya Alia yang akan semakin bersandiwara untuk memikat hati Fajar. Sementara itu di sisi lain, Pasha yang semakin perhatian terhadap Saskia membuat Amira semakin terbakar api cemburu. Nah, bagaimanakah kisah selengkapnya? Tonton video ini sampai dengan selesai ya. Nah, sebelum lanjut ke pembahasan kali ini, Mimin sarankan bagi teman-teman semua yang baru menemukan channel ini, jangan lupa untuk menekan tombol subscribe dan juga nyalakan lonceng notifikasinya. Setiap hari Mimin akan memberikan informasi-informasi terbaru mengenai alur cerita sinetron buku harian seorang istri. Mimin juga menyarankan agar teman-teman menonton video ini sampai dengan selesai, agar tidak terjadi kesalahpahaman di antara Seperti yang kita. telah kita ketahui di episode sebelumnya, kita telah sama-sama menyaksikan bagaimana ancaman dari Pak Noval berhasil membuat Farah Buana untuk membatalkan penggusuran tanah ya kawan-kawan. Namun mungkin saja karena marahnya Farah Buana dipermainkan oleh Pak Noval ketika Farah Buana diancam akan ditabrak dengan sebuah truk. Hal itu mungkin membuat Farah Buana semakin marah ya kawan-kawan, dan Farah Buana akhirnya membatalkan untuk menyuruh anak buahnya untuk berhenti menggusur tanah di kawasan rumah Saskia. Akhirnya Farah Buana pun menelpon anak buahnya dan menyuruh mereka untuk tetap melanjutkan untuk menggusur tanah-tanah tersebut ya kawan-kawan. Ya, seperti yang telah kita lihat pada foto ini, di mana pada saat itu terlihat bahwa anak buah Farah Buana datang dengan menggunakan alat berat ya kawan-kawan. Saat itu Dewa berusaha untuk menghentikan hal tersebut, namun warga justru mendukung Dewa ya kawan-kawan. Warga menyuruh Dewa untuk berhati-hati karena itu sangatlah berbahaya. Namun Dewa dengan keras mengatakan kepada para warga bahwa dirinya tidak akan pernah membiarkan orang-orang tersebut untuk menggusur tanah itu, sehingga Dewa pun akan melakukan apapun agar mereka pergi dan tidak jadi menggusur tanah tersebut ya kawan-kawan. Ya, karena tentunya memang Dewa ingin menghadiahkan tanah tersebut untuk Saskia agar tanah tersebut bisa bermanfaat karena akan dibangun lapangan bulu tangkis. Sementara itu di sisi lain, pada saat itu Alia yang memang di episode sebelumnya sedang berada di hutan bersama dengan Tante Mer. Akhirnya perisai Dewa yang dikerahkan oleh Fajar pun bisa menemukan Alia dan juga Tante Mer, sehingga akhirnya mereka pun dibawa ke rumah sakit ya kawan-kawan, karena memang kondisi mereka terlihat sangat kelelahan dan bahkan Tante Mer pun kakinya dipenuhi dengan duri ya kawan-kawan. Saat berada di rumah sakit, Fajar pun akhirnya tiba di sana. Ketika Fajar saat itu mendatangi Alia, Alia pun mengatakan jika sudah tidak ada lagi Fajar di dalam hidupnya, mungkin saja Alia lebih memilih untuk mati. Pada saat itu Fajar yang ingin menenangkan Alia pun memeluk Alia. Namun pada saat Fajar sedang memeluk Alia, tiba-tiba Rani dan juga Tante Saras melihat kejadian itu dari luar pintu ya kawan-kawan. Tentunya hal itu membuat Rani pun semakin bersedih, karena memang Rani sangat mencintai Fajar dan Rani rela melakukan apapun demi Fajar.
Sementara itu di sisi lain, pada saat itu Pasha yang datang bersama dengan Pak Noval ke rumah Saskia. Ya, karena terlalu bahagia, Pasha pun akhirnya memberikan hadiah kepada Saskia berupa mukena ya kawan-kawan. Namun tanpa Pasha sadari, ternyata Amira juga melihat hal itu. Ya, Amira pun terlihat tertunduk lesu ya kawan-kawan karena menahan cemburu. Amira pun hanya bisa melihat kejadian itu dengan tertunduk lesu. Saat itu baik Pasha maupun Saskia keduanya sama-sama bahagia ya kawan-kawan. Saskia pun sangat berterima kasih atas hadiah yang telah diberikan oleh Pasha kepada dirinya. Namun Nana ternyata sangat peka ya kawan-kawan. Saat itu Nana memahami bagaimana perasaan Amira. Nana pun berkata dalam hatinya bahwa saat ini pasti Amira sedang sangat cemburu melihat Pasha memberikan hadiah mukena kepada Saskia. Lalu kemudian adegan pun berganti di mana pada saat itu ketika Nana akan pergi karena memang ada urusan. Saat itu Nana meminta Mama Farah untuk menghentikan semuanya. Namun Mama Farah dengan tegas mengatakan jika dirinya tidak akan pernah berhenti sebelum Nana benar-benar berpisah dengan Dewa. Ya, saat itu Nana pun mengatakan jika itu hal yang tidak mungkin karena Nana tidak akan pernah meninggalkan Dewa. Ya, tanpa sengaja pun Dewa yang mendengar hal itu pun langsung menyambar perkataan Nana ya kawan-kawan. Dewa mengatakan bahwa itu hal yang mustahil karena Dewa juga tidak akan pernah meninggalkan Nana. Ya, ternyata kekompakan Nana dan juga Dewa pun membuat Mama Farah sangat marah ya kawan-kawan. Namun pada saat itu Dewa justru mengajak Nana untuk pergi meninggalkan Mama Farah. Wah, semakin menarik dan pastinya semakin seru ya kawan-kawan. Lalu apakah nantinya Dewa bisa menyelamatkan tanah-tanah yang berada di kawasan rumah Saskia? Apakah nantinya Fajar sadar bahwa selama ini telah dimanfaatkan oleh Alia? Dan tak hanya itu, apakah nantinya Pasha akan benar-benar menentukan pilihannya kepada Saskia? Nah, makanya jangan sampai kelewatan untuk terus saksikan sinetron Buku Harian Seorang Istri yang akan tayang setiap hari pukul 21:25 hanya di SCTV. Nah, Mimin rasa cukup sampai di sini. Mimin memberikan informasi seputar alur cerita sinetron Buku Harian Seorang Istri. Terima kasih untuk teman-teman semua yang sudah menonton video ini sampai dengan selesai. Podcast jangan kendor, sekalipun jangan pernah abai karena pandemi belum usai. Tetap patuhi protokol kesehatan dengan 3M, yaitu memakai masker, mencuci tangan dengan sabun, dan juga menghindari kerumunan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.